"Ayah, bangun ya, lihat itu." Di pagi harinya istrinya berteriak-teriak. Mereka pun bergerak ke ruang tengah dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sejumlah uang yang sangat banyak. Berarti pesugihannya itu cukup berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini dan tim Malam Mencekam yang kembali akan mengawal sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini, juga yang mendukung video ini. Jangan lupa juga untuk bagi-bagilah ke teman-teman Anda yang mungkin siapa tahu juga suka dengan cerita-cerita horor semacam ini ya. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa buat Anda yang berpuasa tentunya. Dan semoga puasanya diberikan kelancaran ya, dan amal ibadahnya semakin meningkat. Satu hal lagi buat Sobat Malam Mencekam sekalian. Apabila Sobat Malam Mencekam juga suka dengan cerita-cerita horor, tapi dengan tampilan yang bergambar yang lebih menarik, silakan Sobat Malam Mencekam semua juga untuk mengecek satu channel yang menyuguhkan cerita horor dengan cerita bergambar. Channelnya adalah Mengulas Malam. Jangan lupa untuk kunjungi dan mendukung Mengulas Malam. Oke, di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh Pak Sinaga di Medan, Sumatera Utara. Nah, Pak Sinaga ini mengisahkan sebuah kejadian di mana justru temannya, ya teman sahabat dekatnya itu yang mengalami sebagai pelakunya lah, pelaku daripada pesugihan itu. Namun karena kedekatan mereka, akhirnya mereka ngobrol dan saling terbuka, dan inilah yang akan dikisahkan yang disampaikan oleh Pak Sinaga kepada Malam Mencekam. Nah, kisah-kisah tentang pesugihan, mencari kekayaan dengan cara yang instan tentunya, dengan membuat perjanjian-perjanjian dengan makhluk halus. Sampai sekarang ini itu masih banyak sekali kita dengar. Dan kita sering mendengar dan kita tahu itu beritanya itu bertebaran di masyarakat. Bahkan di era modern seperti saat ini, di mana sebagian orang mungkin karena kurangnya memiliki keimanan yang kuat, justru mengikuti hawa nafsu yang mengakibatkan menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih kesuksesan tersebut. Cerita ini bermula di saat Pak Sinaga, si pengirim cerita, itu menghadiri sebuah acara reuni SMA-nya. Beliau bertemu dengan sahabat dekatnya di SMA itu yang bernama Topan. Dan menurut cerita, Topan sudah menjadi orang yang sukses. Konon kabarnya semua biaya reuni ini pun itu ditanggung oleh Topan. Suasana saat itu pun begitu terlihat hangat dan gembira. Satu sama lain saling terlibat obrolan. Saya sendiri pun sangat antusias bertemu dengan semua teman-teman yang hadir. Teman-teman semasa SMA tentunya. Lalu kami pun terlibat obrolan antara saya dengan sahabat baik saya waktu SMA dulu, yaitu Topan. Saya lihat Topan begitu bersemangat bercerita tentang kisah hidupnya. Dan saya seperti biasa dari dulu pun seperti itu. Ketika Topan berbicara, saya mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menikmati secangkir kopi. Sebagai sahabat yang sudah seperti keluarga dekat, tidak ada hal yang bisa kita sembunyikan. Apalagi saya dan Topan itu sudah berteman sangat lama sekali. Saya melihat di balik rasa ceria, seperti ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang aneh.
Dan hal yang sangat menjadi perhatian saya, serta membuat saya semakin penasaran, saya ingin lebih mengetahui lebih banyak tentang sahabat saya ini. Setelah saya korek-korek ceritanya, akhirnya Topan pun mau jujur dan akan bercerita semua kisahnya hanya kepada sahabatnya saja. Dulu setelah lulus kuliah, Topan mendapatkan kesempatan langsung bekerja di salah satu perusahaan besar dan cukup terkenal di kota Medan. Sebagai anak muda yang memiliki ambisi yang cukup tinggi, dia pun bekerja dengan penuh semangat dengan ambisi yang kuat. Karir pun begitu mudah dia raih, tahap demi tahap, sampai akhirnya dia mampu mendirikan perusahaan sendiri. Bak ibarat seorang sultan, Topan menjalani hidupnya dengan penuh kemewahan serta gaya hidup yang glamor. Dan itulah yang melekat dalam pikiran semua temannya tentang gambaran sosok seorang Topan. Kesenangan semu pun hanya sesaat Topan rasakan. Ternyata dalam sekejap saja semua diambil oleh Sang Pencipta yang membuat kehidupan Topan dan keluarga berubah total 180 derajat. Bahkan banyak teror, desakan, tagihan-tagihan hutang dari sana sini membuat Topan terlihat seperti sudah tidak waras alias stres. Sungguh ujian yang sangat berat yang Topan rasakan selama hidupnya. Lalu kenapa kehidupannya sekarang justru terlihat lebih baik dan bahagia? Sama sekali tidak bahagia, bahkan jauh lebih parah kondisi sebenarnya. Topan dan istrinya memiliki gaya hidup tingkat tinggi, sehingga hal-hal semacam inilah yang membuat sifat dan karakternya membentuk menjadi tinggi hati dan sombong. Serta memang keimanan mereka yang pada saat itu jauh dari kata taat, karena selama ini mungkin dibutakan oleh dunia. Sehingga kesalahan terbesar dalam kehidupan pun mereka ambil dengan penuh kesadaran bagaimana cara mempertahankan gaya hidup mereka serta image di mata teman-temannya. Akhirnya secara diam-diam cara pesugihan. Atas dasar informasi yang didapat dari seorang teman istrinya Topan bahwa ada tempat pesugihan di wilayah pantai utara dengan cara melakukan ritual di pinggir pantai terpencil yang akan membuat mereka kaya raya. Tanpa pikir panjang, Topan dan istrinya segera melakukan semua persiapan yang dibutuhkan untuk kemudian bertemu dengan kuncennya yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat ritual pesugihannya. Keesokan harinya, kira-kira pukul 2 siang, mereka bergerak menuju lokasi yang sudah ditunjuk. Jarak dari mereka tinggal ke lokasi itu memakan waktu kurang lebih 2 jam dengan kendaraan motor. Sesampainya di lokasi, mereka langsung menuju ke tempat tinggalnya kuncen yang dimaksud. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Angin laut pun begitu terasa menerpa. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah rumah gubuk, yaitu rumah kuncen. Dan seperti biasa, sang kuncen pun bertanya bermacam-macam, mulai dari mana Topan dan istrinya berasal, sampai dengan maksud kedatangan mereka ke tempat tersebut. Topan dan istrinya pun menjawab semua pertanyaan tersebut apa adanya. Dan sang kuncen tersebut kembali mengingatkan apakah Topan dan istrinya sudah benar-benar mantap dengan pilihannya dan apakah sudah siap menanggung segala akibatnya. Mereka sempat merasa ragu-ragu awalnya, tetapi mengingat desakan ekonomi, akhirnya mereka membulatkan tekad untuk menerima segala risikonya. Setelah itu, kuncen tersebut menyuruh mereka untuk beristirahat sambil menunggu ritual yang akan dilakukan menjelang tengah malam.
Menjelang tengah malam, Kuncen kembali menemui Topan dan istrinya dan mengatakan bahwa ritual akan segera dimulai. Lalu Kuncen mengajak mereka ke sebuah tempat. Begitu memasuki tempat tersebut, terasa dingin dan membuat mereka langsung merasa merinding ketakutan. Kuncen tersebut berkata lagi bahwa ritual akan dilakukan di dalam sebuah gua. Ketika melakukan ritual, mereka harus benar-benar fokus tujuan apa datang ke tempat itu, dan tidak boleh jangan memikirkan hal-hal yang lain. Dan nanti di ruangan tersebut bakalan ada yang datang menemui mereka. Apapun wujudnya, mereka harus berani menemuinya dan mengikuti semua perintah dan keinginannya. Dan ingat, kata Kuncen tersebut, apapun yang terjadi, meskipun sangat ketakutan, mereka tidak boleh membaca doa-doa apapun. Harus tetap fokus kepada tujuan. Terakhir kali sebelum masuk ke ruangan, Kuncen itu kembali memastikan apakah mereka benar-benar sudah mantap. Kalau mau mundur, sebaiknya sekarang sebelum masuk gua. Akhirnya mereka pun menjawab bahwa mereka sudah mantap dan tidak akan mundur. Lalu mereka dibekali sebuah mantra dan melakukan ritual di bawah sebuah pohon besar yang sudah lengkap dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah itu, lalu Kuncen itu mengantar mereka ke sebuah gua. Nah, di depan pintu gua, sang Kuncen berkata, "Masuklah ke dalam gua ini dan tunggulah di dalam sampai pagi hari, baru boleh keluar." Mereka pun mengiyakan, lalu Topan dan istrinya pun lalu masuk ke gua tersebut. Dan mereka langsung merasa ketakutan, merinding. Tetapi Topan dan istrinya tidak bisa melihat dengan jelas ruangan itu seperti apa, karena sangat gelap, dingin dan sangat mencekam. Tidak henti-hentinya bulu kuduknya berdiri. Mereka pun pasrah meskipun sebenarnya sangat ketakutan. Tetapi teringat pesan sang Kuncen, mereka tidak berani membaca doa apapun karena takut gagal. Setelah menunggu sekian lama, tiba-tiba mereka merasa ada yang datang dan mendekati mereka. Mereka mencoba menajamkan penglihatan agar bisa melihat sosok yang datang, tetapi tidak berhasil. Karena memang ruangan itu sangat gelap. Lalu sedetik kemudian ada hembusan angin yang kencang. Terdengar sayup-sayup suara detak sepatu kuda. Mereka pun semakin ketakutan, tetapi masih berusaha memberanikan diri, mencoba untuk bertahan di ruangan tersebut. Lalu suara aneh tersebut perlahan sepertinya menghilang dan senyap. Mereka kembali hanya terdiam dan hanya menunggu dan menunggu. Tidak lama kemudian, mereka merasa ada sesuatu yang mendekatinya, serta mereka mencium wangi bunga yang tajam sekali. Makin lama makin dekat, dan dapat dirasakan kalau ada sesuatu atau makhluk yang berbentuk seperti kain yang sangat lebar dan halus itu mengitari tubuh mereka. Dan sebelum mereka sempat berpikir, kain lebar tersebut langsung melilit tubuh mereka. Karena sangat ketakutan ketika dililit oleh sosok berwujud seperti kain wangi tersebut, mereka pun ingat akan pantangan yang sudah diinfokan oleh sang Kuncen sebelumnya. Dan mereka mencoba untuk tetap bertahan, tetap fokus. Waktu terus berjalan, singkat cerita, akhirnya mereka dapat menyelesaikan ritual tersebut dengan baik. Keesokan harinya, mereka sedang ngobrol bersama Kuncen itu. Arahannya sebelum mereka pulang ke rumah, nanti malam mereka harus menuliskan sejumlah nilai uang yang mereka butuhkan, serta menuliskan semua keperluan dengan jelas. Lalu letakkanlah di meja ruang tengah. Ingat, tidak perlu ditungguin atau dijaga. Mereka disuruh tidur saja seperti biasa. Keberhasilannya bisa dibuktikan dan bisa dilihat di pagi harinya. Dan sang Kuncen tersebut pun juga memberikan persyaratan kepada mereka untuk rutin datang sebulan sekali
guna melakukan ritual-ritual kecil dengan membawa persembahan seekor kambing muda jantan sebagai syarat utamanya. Sobat MM sekalian, sesampainya di rumah dengan perasaan takut, mereka ikuti semua apa yang dianjurkan oleh kuncen tersebut. Di malam kedua, malam ketiga, dan malam keempat tidak terjadi apapun. Namun di malam kelima, kira-kira saat itu lewat tengah malam, sayup-sayup mereka mendengar ada suara detak kaki kuda dan roda kereta pedati seperti yang mereka dengar di gua dulu. Sayup-sayup sekali. Lalu pelan-pelan suara tersebut menghilang. Suasana pun kembali sunyi, lalu mereka pun tertidur. "Ayah, bangun ya, lihat itu." Di pagi harinya istrinya berteriak-teriak. Mereka pun bergerak ke ruang tengah dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sejumlah uang yang sangat banyak, berarti pesugihannya itu cukup berhasil. Sejak saat itu, perubahan drastis sangat terlihat dari kehidupan Topan sehari-harinya. Seolah-olah Topan sudah berhasil mempertahankan gaya hidupnya yang glamor. Mulai dari mobil Mercy-nya yang baru, bahkan saya ingat baju dan tas lempangnya itu brand Louis Vuitton. Dan dia sering mentraktir teman-temannya. Semua itu dia dapat dengan cara melakukan ritual pesugihan di pantai utara. Itulah kesan pertemuan terakhir saya dengan Topan. Dan hal yang membuat saya kaget, selang 2 tahun dari pertemuan reuni itu, saya mendapatkan kabar dari grup Facebook reuni SMA saya bahwa Topan telah meninggal dunia karena kecelakaan, di mana mobil yang dikendarai oleh istrinya tersebut mengalami pecah ban dengan kecepatan yang tinggi dan mobilnya tergelincir masuk ke dalam jurang bebatuan yang dalam. Saya masih ingat pada saat itu Topan dan istrinya kecelakaan menggunakan mobil merek Mercy sama persis dengan mobil yang dia pergunakan waktu menghadiri reuni SMA kami dulu. Lantas saya berpikir, apakah mungkin ini konsekuensi dari ritual pesugihan yang dilakukannya? Topan dan istrinya meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan atau anak. Seolah-olah hartanya raib tanpa ada yang mewarisi. Cukup tragis. Selalu kita sering mendengar bahwa orang selalu pingin sesuatunya serba instan, pingin kaya instan. Bahkan sebagian orang terjebak dengan kehidupan atau lifestyle yang sudah terlanjur, yang akhirnya karena lemahnya iman mencari jalan pintas. Apapun dilakukan, yang penting tetap gaya hidupnya terjaga. Cara-cara yang dilakukan oleh Topan ini adalah sebagai contoh buat kita semua, bahwa kurangnya manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi, apapun kejadiannya, moral yang kita bisa ambil adalah mengenai gaya hidup. Ini yang sering kita terjebak dalam kehidupan kita. Kita sudah terlanjur memiliki gaya hidup sehingga pencitraan kita di mata teman-teman, di mata umum. Yang sialnya kalau seandainya kita memiliki iman yang sangat tipis, bahkan tidak ada sama sekali, akhirnya semua cara dihalalkan. Ini yang sangat mengerikan. Tetaplah kita selalu bersyukur kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalulah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita jauh dari agama, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua bisikan setan akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Satu hal lagi buat sobat malam mencekam sekalian. Apabila sobat malam mencekam juga suka dengan cerita-cerita horor, tapi dengan tampilan yang bergambar yang lebih menarik, silakan sobat malam mencekam semua juga untuk mengecek satu channel
yang menyuguhkan cerita horor dengan cerita bergambar. Channelnya adalah Mengulas Malam. Jangan lupa untuk kunjungi dan mendukung Mengulas Malam. Jangan lupa juga kalau Anda punya cerita-cerita pengalaman pribadi, silakan Anda untuk mengirimkannya via email yang sudah kita siapkan. Sekali lagi juga terima kasih buat Pak Sinaga di Medan yang sudah mengirimkan ceritanya. Terima kasih Sobat Malam Cekam dan semoga sehat selalu dan lancar selalu puasanya. Saya di sini Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.